Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Indra Fuzianti, kemudian ada rekan saya, Aldian Fauzan, Bima Zaki Amboro, dan juga Rizal Diaulia. Di sini kami akan mempresentasikan materi pertemuan 9 hingga pertemuan 14 e-commerce. Oke, di sini pada materi minggu ke-9 akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi ini berjudul Online Marketing dan Online Customer Behavior Model. Di sini saya akan memaparkan mengenai konsep online marketing. Pemasaran adalah suatu proses sosial di manajerial di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain. Kemudian tujuan dari pemasaran sendiri yaitu untuk mempengaruhi tingkat jangkauan, waktu, komposisi, permintaan sehingga membantu organisasi mencapai sasarannya. Kemudian perkembangan di jaring internet yang sangat masif membuat pola strategi pemasaran yang diterapkan perusahaan menjadi semakin besar. Lalu pemasaran menggunakan sosial media ini membuat strategi pemasaran lebih tampil menarik di mata konsumen, apalagi harga jual produk secara online cenderung lebih murah dibandingkan offline. Nah, dahulu sebelum ada internet itu perusahaan menerapkan strategi pemasaran secara manual atau bertemu langsung dengan konsumen. Gaya pemasaran modal ini disebut dengan pemasaran offline. Namun sekarang ini pelaku bisnis tidak hanya memasarkan produknya menggunakan media konvensional, namun sudah mulai beralih menggunakan media sosial yang interaktif. Pemasaran ini disebut dengan pemasaran online atau online marketing. Nah, online marketing merupakan suatu bentuk usaha dari perusahaan yang memiliki tujuan untuk memasarkan produk atau jasanya serta membangun hubungan antara perusahaan dan pelanggan melalui internet. Hal yang menjadi sangat penting dalam online marketing agar pelayanan penjual bisa dibilang baik, yaitu dengan kecepatan dan ketanggapan penjual dalam membalas pertanyaan-pertanyaan serta keluhan dari konsumennya. Next. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi penjualan online. Strategi penjualan online itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada multi-channel marketing plan dan juga periklanan online. Pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai multi-channel marketing plan. Nah, multi-channel marketing plan sendiri merupakan strategi pemasaran yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk berkomunikasi ataupun berinteraksi dengan pelanggan melalui saluran yang bertujuan untuk menjual barang dan juga jasanya. Nah, di sini ada 4 model, yaitu yang pertama ada website. Nah, website sendiri merupakan halaman informasi yang dapat diakses oleh seluruh pengguna internet melalui perangkat yang tersambung dengan internet. Halaman informasi yang terdapat pada website biasanya berisikan dokumen multimedia teks, gambar, suara, animasi, dan juga video. Kemudian ada social marketing. Nah, social marketing ini merupakan kegiatan sosial yang menggunakan prinsip-prinsip pemasaran. Artinya perusahaan yang menerapkan social marketing diharapkan mampu untuk mengutamakan nilai-nilai sosial yang pada dasarnya merupakan bagian dari sistem pemasaran yang terdapat di suatu perusahaan. Kemudian yang ketiga itu ada mobile marketing. Nah, mobile marketing sendiri merupakan strategi pemasaran yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk menjangkau konsumen maupun calon konsumennya melalui smartphone atau tablet, aplikasi, media sosial, dan perangkat seluler lainnya. Kemudian yang terakhir ada offline marketing. Nah, offline marketing sendiri merupakan proses pemasaran yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan media fisik yang nyata, seperti televisi, radio, koran, majalah, banner, dan juga poster. Kemudian ada periklanan online. Nah, periklanan online sendiri adalah salah satu strategi pemasaran yang paling sering digunakan saat ini. Nah, dalam periklanan online, seluruh kegiatan harus terhubung dengan internet untuk dapat menyampaikan pesan promosi atau informasi kepada konsumen maupun calon konsumen. Nah, periklanan secara online dianggap sangat efektif karena dapat menjangkau seluruh konsumen maupun calon konsumen yang berada di dalam maupun di luar negeri, yang nantinya akan berdampak pada keuntungan penjualan yang lebih besar. Nah, adapun pemasaran yang digunakan untuk periklanan secara online seperti media sosial Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Marketplace, dan juga media sosial lainnya. Next. Nah, kemudian di sini ada pengertian online customer behavior. Nah, pengertiannya sendiri adalah perilaku konsumen online, kegiatan yang dilakukan oleh konsumen dalam memperoleh, memilih, dan menggunakan produk atau jasa yang dipilihnya untuk digunakan pada kegiatan sehari-hari. Selanjutnya di sini ada 2 faktor penting dalam keputusan pembelian secara online. Yang pertama itu ada kegunaan. Kegunaan sendiri adalah keputusan
yang dimana seberapa jauh konsumen membutuhkan layanan jasa yang dibutuhkan. Lalu ada kepercayaan. Kepercayaan dapat mempengaruhi karena adanya kepuasan yang diterima oleh konsumen terhadap produk atau layanan jasa yang diberikan oleh penjual. Next. Nah, kemudian di sini ada tipe pembeli di e-commerce online. Terdapat 4 tipe. Yang pertama itu ada impulsive buyer, yaitu konsumen yang membeli produk secara spontan atau tanpa terencana. Kemudian ada patient buyer, yaitu konsumen membeli produk setelah melakukan berbagai perbandingan. Kemudian ada analytical buyer, yaitu konsumen yang melakukan penelitian khusus sebelum membuat keputusan untuk membeli produk. Dan yang terakhir ada window shopper, yaitu konsumen yang melihat atau melakukan browsing saja tanpa ada niatan untuk membeli suatu produk tersebut. Nah, kemudian di sini ada tahapan pembelian konsumen. Menurut Kotler dan Keller ini ada 5. Yang pertama itu ada pengenalan masalah. Nah, proses keputusan pembelian dimulai dengan konsumen yang mengenali adanya kebutuhan atau masalah yang dihadapi. Konsumen yang telah menyadari kebutuhan atau masalah yang dihadapi tersebut, maka mereka akan berusaha mencari produk untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang kedua ada pencarian informasi. Konsumen dapat mencari informasi dengan melakukan searching melalui internet dan media sosial, bertanya kepada rekan, atau membaca review produk dari pelanggan lain sehingga mendapatkan beberapa pilihan produk. Nah, pada tahapan ini konsumen mencoba mencari tahu sebanyak mungkin tentang produk yang mereka inginkan. Kemudian ada evaluasi alternatif. Setelah melakukan pencarian informasi, maka konsumen akan dihadapkan oleh beberapa pilihan alternatif. Pilihan tersebut akan dievaluasi berdasarkan kekurangan dan kelebihan masing-masing produk, nilai yang ditawarkan, dan memilih produk yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang keempat ada keputusan pembelian. Nah, setelah konsumen mengevaluasi semua alternatif pilihan, selanjutnya konsumen membuat keputusan pembelian dengan memilih produk yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Namun ada 2 hal yang mungkin bisa mengubah keputusan konsumen untuk melakukan pembelian. Yang pertama itu review dari teman, dan yang kedua itu keadaan yang tidak terduga seperti kerugian finansial. Kemudian yang kelima itu perilaku pasca pembelian. Nah, setelah pembelian konsumen mungkin mengalami perasaan disonasi pasca pembelian bahwa membeli produk lain mungkin akan lebih baik. Pada tahap ini adalah yang paling penting, hal ini tergantung pada tingkat kepuasan atau ketidakpuasan terhadap suatu produk. Konsumen akan menjadi pelanggan setia atau secara aktif menghindari merek dan memberitahu orang lain untuk tidak melakukan pembelian baik melalui ulasan online atau dari mulut ke mulut. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Rijaldi. Berikutnya ada materi minggu ke-10, yaitu komunikasi pemasaran online. Next. Pemasaran mesin pencari adalah cara untuk mengoptimalkan situs website agar masuk pada peringkat teratas pada halaman pencarian saat memasukkan keyword pada browser dan search engine Google. SEO berfokus pada pencarian kata kunci. Search engine marketing adalah bentuk pemasaran di internet untuk meningkatkan keadaan pada website di halaman hasil mesin pencarian. Berikut ini ada jenis iklan pencari. Yang pertama, sponsoring. Adalah tawaran berbayar pada SEM dari search engine yang menjamin bahwa halaman web akan dimasukkan dalam indeks search engine. Yang kedua ada keyword advertising. Adalah bentuk iklan di internet yang dapat dengan pencarian tertentu. Yang ketiga, network keyword advertising adalah strategi berdasarkan perilaku konsumen dan kondisi dalam pemasaran. Permasalahan yang ada dalam mesin pencari yaitu yang pertama ada link farm. Link farm adalah penghubung halaman. Jika terlalu banyak, maka membuat tidak nyaman pada penggunanya. Berikutnya ada content farm. Ada situs website yang menghasilkan sejumlah artikel. Permasalahannya adalah ingin mendapatkan keuntungan yang cepat. Yang terakhir ada click fraud. Adalah kegiatan mengklik iklan tapi tidak ingin membeli, yang dapat membuat konten pada iklan tersebut dihapus. Next. Pemasaran iklan bergambar. Iklan spanduk bertujuan agar pengguna jalan dapat melihatnya, seperti contohnya yang berada di pinggir jalan, baik penjualan rumah biasanya ataupun apartemen gitu biasanya. Nah, berikutnya ada iklan multimedia. Pada dasarnya iklan multimedia menampilkan tokoh yang dapat
menambah daya tarik dan dapat menjelaskan produk secara maksimal kepada konsumen. Contohnya televisi. Berikutnya iklan video. Iklan menggunakan gambar video, suara animasi, dan juga suara, contohnya YouTube dan Facebook. Berikutnya sponsor. Kegiatan promosi yang dilakukan dengan cara bertukar, baik secara material ataupun dengan uang, contohnya event musik, ataupun event sepak bola. Berikutnya ada jaringan periklanan, adalah hubungan pengiklan dan penyedia ruang iklan. Contohnya Google AdWords. Yang terakhir, pertukaran iklan adalah teknologi yang menghubungkan pengiklan dan penerbit agar dapat terhubung. Next. Pemasaran email. Pemasaran email langsung adalah jenis pemasaran yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan email. Berikut ini 3 tantangan utama pada pemasaran email. Yang pertama, spam. Spam adalah pengiriman pesan secara berulang, terus-menerus, dan biasanya mengganggu. Berikutnya, perangkat lunak anti-spam. Adalah software penangkal spam yang dilakukan oleh pengiklan. Berikutnya, membeli daftar email. Adalah mendapatkan daftar pengguna untuk melakukan pengiklanan. Berikut ini jenis-jenis pemasaran online tradisional. Yang pertama, pemasaran afiliasi. Biasanya afiliasi ini didasari oleh link yang dimana orang tersebut mengklik linknya dan terhubung oleh pemberinya. Berikutnya pemasaran viral. Pemasaran viral biasanya digunakan dengan video ataupun foto yang dilakukan secara online maupun offline. Berikutnya pemasaran generasi pemimpin, yaitu pemasaran yang dilakukan secara langsung dan dapat membuat orang tertarik untuk mendatanginya. Next. Pemasaran dan periklanan sosial, yaitu pemasaran blog atau strategi pemasaran di era digital yang menggunakan blog sebagai alatnya. Yang berikutnya pemasaran permainan, sebuah cara menghubungkan permainan ke dalam blog bisnis atau aplikasi bisnis untuk mempengaruhi konsumen dalam terlibat kegiatan kebutuhan bisnis. Berikut fitur yang mendorong pertumbuhan pemasaran dan periklanan sosial. Yang pertama, social sign-on, yaitu dengan cara login dengan masuk ke game. Biasanya game ini terhubung kepada akun Facebook atau Google Play Store di handphone, dan maka setelah itu iklan pun akan muncul ketika sedang menjalankan gamenya. Berikutnya kolaboratif shopping, yaitu kolaborasi antara internet dengan e-commerce yang bertujuan dengan handphone, di mana akan terjadi iklan di tampilan tersebut. Network notifikasi yaitu jaringan hubungan untuk mengkasih info bahwa ada pemasaran atau barang di layar handphone. Yang berikutnya social search, yaitu dengan cara mencari keyword. Next. Pemasaran dan periklanan seluler. Pemasaran seluler yaitu pemasaran dengan menggunakan handphone dengan alat bantu. Pemasaran aplikasi ini menggunakan aplikasi sebagai alat bantu pemasaran dan periklanan. Format utama pemasaran dan periklanan seluler yang pertama adalah display, yaitu display menggunakan media, animasi, dan juga gerakan. Rich media yaitu dengan suara, gerakan, animasi. Video yaitu dengan gerakan, suara, dan juga durasi beserta produk. Dan games yaitu dengan cara memasukkan game dan mengikuti perintahnya tersebut. Maka akan terdapat pemasaran produk seperti apa yang setelah mendapatkan permainan game tersebut. Email ini melakukan pemasaran dengan cara mengirimkan kepada pengguna-pengguna email yang telah terhubung. Text messaging adalah SMS, yaitu periklanan yang menggunakan SMS sebagai medianya. In-store messaging yaitu kegiatan penjualan secara langsung di toko ataupun di gerai. Quick response codes yaitu iklan menggunakan QR code. Dan yang terakhir, couponing adalah sebuah kupon yang disebarkan melalui SMS biasanya ataupun secara offline kepada orang-orang. Berikutnya ada pemasaran lokal. Jenis pemasaran yang berfokus pada komunitas di sekitar toko fisik atau yang disebut offline. Pemasaran lokal memungkinkan perusahaan memiliki basis pertumbuhan yang kokoh di sekitarnya karena memiliki kekuatan. Kelebihannya, audiens paling relevan. Berikutnya memanfaatkan pemasaran melalui word of mouth. Yang berikutnya juga membuat asosiasi, dan yang terakhir memungkinkan untuk melakukan pemasaran yang lain. Next.
Materi berikutnya akan disampaikan oleh kawan saya